Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat atau gimana? Yo, Sehat-sehat semuanya, Kakak. Masya Allah Pak Budi, mantap ya. By the way Pak Budi, asalnya dari mana Pak Budi? Maaf saya lupa. Boyolali, Kakak. Oh, Boyolali, asli Boyolali toh. Iya. Iya, iya, betul. Masya Allah, kegiatan harian Pak Budi apa ya Pak Budi? Kegiatan harian saya, Kakak, saya sebagai seorang terapis. Oh, terapis apa nih sekarang? Saya spesial saraf kejepit, Kakak. Wah, hebat. Masya Allah, spesialis saraf kejepit. Itu bisa banget loh, Pak. Bagaimana? Dipromosiin. Nggak dipromosiin aja pasien Bapak pasti udah banyak ya. Siap. Konon dipromosiin ya, Pak. Bisa tepar itu yang Oh. terapi. Iya. Saran saya sih, kok buat Pak Budi nih. Pak Budi bangun akun TikToknya Pak Budi. Bangun Mm-mm. akun TikToknya branding Pak Budi. Tempat Siap. usahanya Pak Budi. Siap, siap kakak, siap, siap. Ya, Kami coba itu. itu Kami kan akan jasa. senantiasa mengikuti Mm-mm. apa namanya saran dari Kak Ica. Iya, amin. Ya, Mantep itu sarap kejepit, Masya Allah. Oke, ya. yang lain ada Mbak Nadia tadi ya. Mbak Nadia, dari mana Mbak Nadia asalnya Mbak Nadia? Sore Bu Ica, saya dari Semarang Bu. Oh, Semarang. Kegiatan Iya, hariannya Mbak Nadia apa Mbak Nadia? ini masih kuliah sih. Oh, masih kuliah. Jurusan Iya, apa toh? administrasi pendidikan Wah, good di job. UNED. Administrasi Iya. pendidikan ya. Semester Mm-mm. berapa sekarang? Semester saya pasca Bu, semester Apa 2. ini? Oh, pasca Masuk sarjana, mantap semester tuh, 2. mantap Iya, ya. doanya Bu Ica ya. Ntar lagi udah nyusun tesis aja ya. Iya, Semangat, gitu. makasih Bu Ica. Oke. So, selama ini selain kuliah, Mbak Nadia kegiatannya apa? Bisnis kah atau apa? Saya ini sih sambil ngajar private gitu, private Mm-mm. ngaji. Private apa? Ngaji Bu, khusus ngaji. Wah, Kayak Masya ngaji Allah. Al-Quran, Iqra untuk anak-anak, PAUD, TK, sampai ini sih yang paling gede itu SMA. Wow, Masya Allah, hebat, guru ngaji ya. Masya Allah, saya salut deh. Ini ada Pak, Bisanya itu. iya, ada Pak Warko Anaraskai. Kuala Kuala apa ini Pak? Kuala Tanjung, Kuala Namu. Loh, kok mati Pak Warkonya? Oke ya, hari ini siapa yang ingat materi kita tentang apa? Hari ini siapa yang ingat materi kita tentang apa? TikTok affiliate ya betul ya? Semalam TikTok affiliate. Oh, yang tempo hari. Umi Kulsum, TikTok ADS Yes. Hari ini kita akan bahas tentang namanya TikTok Ads. Yes, Bang Ridho benar Oh, yang TikTok Ads. sekarang. Ya, hari pertama kita bahas apa webinarnya? Yo, hari pertama. Siapa yang masuk? Yes, Umi Kulsum, Meta Ads. Hari kedua bahas apa? Hari kedua kita bahas apa? Yo. Desain grafis, yes Nadia benar Mbak Nadia. Hari ketiga kita semalam bahas apa yuk? TikTok affiliate, yes. Jadi teman-teman udah webinar yang membahas tentang Meta Ads, desain grafis, and TikTok affiliate. Hari ini webinar terakhir nih teman-teman, kita akan bahas tentang TikTok Ads. Ada yang udah pernah dengar apa itu TikTok Ads? Ayo. Ada yang udah pernah dengar apa itu TikTok Ads? Atau baru cuma dengar TikTok affiliate aja?
iklan TikTok, Kak? Buat iklan kata Pak Ridho Muhammad. Ya, buat iklan namanya ads tuh buat iklan. Yes. Ada lagi? Ada lagi? Promosiin melalui TikTok, yes, Pak Saleh benar. TikTok Ads itu adalah cara kita mempromosiin sebuah iklan atau produk ataupun jasa melalui platform TikTok ya teman-teman. Oke, kita mulai pelajarannya hari ini. Siapin catatannya. Jangan sampai teman-teman lupa and terskip ya. Sayang sekali kalau misalnya lupa. Oke. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, materi webinar kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajarannya masing-masing, biar lebih berkah dan ilmunya lebih nyampe atau terserap serta bermanfaat buat teman-teman. Kalau gitu doa, kita mulai. Amin. Nah, peraturan kedua di webinar kali ini adalah saya harap teman-teman tetap tertib, suaranya tetap dimatikan sampai ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu dong, ya, saya mau tanya dulu dong. Ini saya stop share dulu. Di sini siapa yang udah follow akun TikTok saya, akun TikTok saya dan Instagram saya, serta Instagramnya OMG atau TikToknya OMG Production? Jangan-jangan teman-teman belum ada yang nge-follow nih. Aduh, gawat nih kalau belum ada yang nge-follow ya. Udah nge-follow belum? Siapa yang belum nge-follow? Rata-rata pasti belum nge-follow. Coba deh jawab jujur. Udah nge-follow belum? Belum? Udah? Pada diem nih. Aduh, mau bilang belum tapi malu gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Mungkin sudah, mungkin belum. Gimana ceritanya? Mungkin sudah, mungkin belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya udah, nggak apa-apa. Ada sebuah istilah tak kenal maka tak sayang loh. Kita kalau nggak kenal lebih dekat dengan mentor kita, gimana kita bisa bisa makin pinter? Kenapa? Karena kita harus dapatkan ilmu dari orang-orang yang ahli ya, teman-teman. Nah, nanti saya akan share TikToknya, link TikToknya saya, Instagram dan kantornya. Nanti saya akan share sama teman-teman. Jadi jangan keluar dari grup dulu. Kalau teman-teman keluar dari grup WhatsApp-nya akan ketinggalan banyak materi loh dari kita ya, teman-teman. So don't miss it. Jangan sampai ketinggalan. Tunggu, kita buka dulu PPT-nya ya. Mana tadi PPT-nya? Ini dia. Oke, masih ingat dengan saya kan? Apa perlu saya perkenalkan diri lagi? Kayaknya tetap harus perlu perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Siregar SPD MKUM. Saya berputar di dunia digital tuh sudah 7 hingga 8 tahun sejak 2016 sesungguhnya ya. Di antara orang yang belum ngeh sama digital marketing, sampai sekarang muncul banyak para mentor digital marketing. Jadi saya udah lumayan lama melelang buana di digital marketing ya. Nah, saya aktif ngiklan di FB Ads, IG Ads, dan TikTok Ads. Saya aktif di 3 itu. Saya mentor bisnis online. Saya juga CEO dari PT Medan Digital Kreatif yang tempat saya sekarang duduk ini. Saya juga aktif mengoptimasi puluhan TikTok klien untuk meningkatkan penjualan mereka. Terus bukan cuman TikTok yang kita urusin, tapi jasa sosial media juga ada ya. Dan saya juga mentor serta founder dari One Million Generation. Jadi teman-teman yang belum nge-follow akun TikToknya kita ini OMG Production, teman-teman boleh follow ya. Oke, di sini saya mau tanya siapa yang punya trouble poin 1 sampai 6 ini. Yang pertama, susah menjangkau target market dengan platform sosial media. Mbak, aku udah buat sosial media nih ceritanya. Tapi kok susah banget ya yang nge-like, susah banget ya aku menjangkau target marketku. Siapa yang punya trouble kayak gini? Ayo, siapa yang punya trouble seperti ini? Atau masalahnya adalah Mbak, bisnis saya mulai sepi nih gara-gara banyak banget yang live streaming kompetitor. Kalau teman-teman rajin lihat TikTok ya, sekarang orang tuh jualan itu udah rata-rata tuh bukan sekedar offline doang, udah nge-live semuanya. Kalau teman-teman punya talent dalam arti punya kemampuan untuk berbicara depan publik,
ke depan kamera, silahkan. Toh kita nggak ketemu langsung sama mereka, tinggal jawabin komen, misalnya gitu. Jadi ngerasa bisnisnya yang offline ini ngerasa sepi. Karena apa? Karena persaingan kompetitor di live streaming gitu. Atau punya masalahnya seperti ini, Mbak, aku pengen punya bisnis, pengen cuan, pengen ada uang tambahan, tapi aku nggak punya mentor. Ya, apapun itu di hidup kita, kita tuh wajib punya mentor ya. Termasuk dalam agama, kita juga harus punya mentor. Ya, Mbak, aku udah rajin upload, tapi kok nggak laku-laku? Ya nggak laku lah kalau misalnya kamu itu nggak dapetin target market yang tepat, nggak nyentil gitu masalahnya sama mereka. Susah pasti lakunya. Poin kelima, mau ikut kelas bisnis online tapi takut kelasnya mahal ya di luaran sana ya. Kalau di saya terus terang itu sekali saya duduk untuk ikutan kelas digital marketing itu tanpa praktek seperti saya lakukan di Zoom ini. Tanpa praktek itu sekitar kemarin terakhir saya pelatihan ada di Bandung itu 2 hari sekitar 8.500.000. Itu kita belajar teoritis saja. Tidak ada belajar teknik gimana caranya iklan, tidak ada ya. Jadi pelatihan digital marketing itu memang lumayan mahal ya teman-teman, apalagi tatap muka. Nggak ada yang harganya receh. Kenapa? Karena ilmunya memang ilmu yang mahal. Itu akan terus berkembang dan bisa menjadikan kamu tuh ahli kalau kamu tuh rajin praktek. Ya, and then itu menjadi seorang digital marketer itu adalah peluang besar bagi kita yang memang berminat untuk menjadi advertiser. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu memang membutuhkan digital marketing ya. Nah, atau punya trouble-nya gini, Mbak, aku susah, aku sudah promosi di internet, tapi produknya kok belum laris ya. Seperti saya bilang tadi, udah promosiin, udah klik boost post. Ya kalau nggak tahu strategi marketingnya gimana, nggak tahu funnel marketingnya yang ya gimana, nggak tahu customer journey-nya, nggak tahu value proportional Canva-nya, ya sulit gitu untuk laris ya. Gitu ya teman-teman. So, kalau teman-teman tuh punya masalah yang tadi, punya masalah 1 sampai 6 salah satunya, ya, artinya teman-teman tuh memang harus mulai bertumbuh. Mau dari segi platform mana aja, dari segi Meta Ads, dari segi TikTok Ads, atau TikTok Affiliate, atau desain grafis. Teman-teman terserah mau bertumbuhnya di mana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang namanya TikTok Ads. Kenapa TikTok? TikTok itu sekarang adalah salah satu platform yang cukup ternama dan cukup bergengsi. Kenapa? Karena dapat memberikan hasil. Kita bisa lihat views-nya, penontonnya dengan cepat. Dalam arti, oh video saya dalam waktu 2 jam itu ditonton sama sekian orang. Kita bisa langsung lihat algoritmanya, kita kena apa enggak. Kita bisa langsung lihat berapa banyak yang nontonnya. Dan banyak banget loh orang tuh bisa jadi kaya melalui platform TikTok ya. Artinya apa? Mereka tetap harus berjuang dong menjadi orang-orang yang kreatif gitu. Semua juga mereka jadi dari nol. Nah, jangkau target audiensmu dan dapatkan hasil dengan cepat menggunakan TikTok Ads Manager. Kalau teman-teman itu tidak punya keberanian untuk nge-live, ya, ada cara lain dengan siapa? Dengan cara nge-ads, ya. Gimana Mbak caranya? Tata kemarin nanya gimana caranya biar FYP. FYP itu bisa dibuat dalam 2 hal. Satu, secara organik, artinya konten Anda itu memang harus konten yang berkualitas. Sehingga bisa FYP gitu. Atau dengan cara ads. Anda mau jadikan konten Anda ini banyak penontonnya, bisa. Bisa FYP pakai ADS atau advertising ya teman-teman. Pertanyaannya apa sih itu TikTok ADS? Kan gitu. Nah, TikTok Ads itu merupakan tempat beriklan, ya. Tempat beriklan untuk pengguna TikTok yang akan ditujukan ke pengguna TikTok lainnya di seluruh dunia. Ya. Mau kita sebagai afiliator atau kita sebagai advertiser, seller gitu ya. TikTok ini kita gunakan ditujukan kepada pengguna TikTok saja. Jadi kalau Meta ini bisa masuk ke Instagram, bisa masuk ke Facebook ataupun audience placement, ya, audience placement. Tapi kalau dia TikTok hanya diperuntukkan kepada penonton TikTok saja.
Yang dia tidak pakai platform TikTok, dia tidak akan kena iklan ini gitu. Ya. Ada banyak hal yang perlu kamu ketahui sebelum memulai menggunakan TikTok. Seperti apa sih fungsinya, kayak mana jenis iklannya, berapa sih biaya iklan di TikTok. Oke, saya akan jabarkan di kelas kita kali ini. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, apa sih keuntungan TikTok Ads? Yang pertama, akses ke audiens muda. Yes, akses ke audiens muda. Kebanyakan yang belanja dan check out itu kebanyakan itu kaula muda yang pertamanya dia nggak mau beli jadi mau beli. Kenapa? Karena dia nengok talentnya. Kebanyakan generasi muda ya, yang pemain TikTok ini kebanyakan generasi muda. Yang kedua, keuntungan TikTok Ads apa? Alat targeting yang kuat. Yes, kita bisa mentargeting sedemikian detail kepada niche market kita. Yang ketiga, kreativitas berbasis video. Yes. Zaman sekarang, kalau dulu orang lebih suka gambar. Kalau sekarang, orang lebih suka kreativitas tuh melewati video. Mau nggak mau, teman-teman harus bisa video gitu ya. Jadi, orang tuh menilai dari video gitu. Dan yang keempat, keuntungan TikTok Ads adalah keterlibatan tinggi dan analitik yang mendalam. Artinya, orang itu uh, yang menonton itu akan tinggi gitu, keterlibatannya tinggi. Artinya kita akan cepat mendapatkan berapa sih yang nonton video kita itu dan bisa kita analisa gitu. Next, ada tipe-tipe iklan dalam TikTok. Yang pertama, in-feed video. In-feed itu seperti kita buka di Instagram juga ada feed-nya, ya. Ada brand takeover, ada hashtag challenge, ada branded, ada top view, ada S. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, Mbak, gimana sih caranya saya mau lihat kompetitor saya yang iklannya bagus, teman-teman bisa lihat di Creative Center di situ atau di Seller Center. Di situ banyak. Dan kalau teman-teman tuh pengen punya ide gimana cara buat konten, di situ juga ada ide-idenya. Nah, gimana kah caranya menggunakan TikTok Ads? Oke, ini kita mulai masuk sesi praktek ya. Kali ini kita nggak satset aja. Nggak banyak teori, tapi langsung satset praktek. Nah, yang pertama, teman-teman itu buat dulu akun TikTok Ads-nya di ads.tiktok.com ya. Teman-teman boleh boleh lihat di ads.tiktok.com. Setelah itu teman-teman buat campaign TikToknya. Misalnya teman-teman udah login ya ke TikTok ADS. Nah, ini udah ada, nanti teman-teman setelah login akan masukkan email dan passwordnya. Nah, teman-teman akan masuk seperti ke sini. Oke, saya kasih tahu dulu yang ini dulu ya. Nah, di TikTok Ads itu, nah kalau kemarin di Meta Ads, kita itu langsung udah ada modenya. Ya kan, campaign, adset, and ad. Betul tidak? Pertama, tapi kita pilih dulu objektif campaign kita. Apa sih tujuan iklan kita? Ya kan, udah ada dari sonononya tuh, dashboardnya. Nah, kalau misalnya di TikTok Ads, kita pilih dulu mau mode sederhana atau mode custom. Ya, mau mode sederhana atau mode custom. Karena itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau teman-teman tuh mau nge-brand supaya brandnya teman-teman tuh lebih dikenal sama orang, teman-teman tuh boleh pilih namanya mode custom. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh udah pernah beriklan di TikTok, artinya tujuan iklannya itu tidak nge-branding, ya, teman-teman bisa pakai mode sederhana. Dari segi anggaran juga berbeda, ya. Kalau dia mode custom, itu kalau nggak salah saya biaya iklannya itu 200.000 per hari. Lumayan mahal memang TikTok banding sama ads yang lain, ADS yang lain. Tapi kalau mode sederhana dengan budget 100.000 teman-teman bisa. Kalau di Meta Ads kemarin berapa minimal budgetnya? Ayo coba komen. Yang masih ingat pelajaran hari pertama di Meta Ads itu berapa budget yang kita butuhkan per hari? 16.000, $1 Kak. Yes.
Pada nyimak ya, alhamdulillah nyampe ilmu yang saya sampaikan. Yes, 16.500, 16.000. Yes, bener. Ini siapa nih yang jawabnya nih bener? Elena, Sinta, Ridho, Sebastian, Umi Kulsum. Yes, good job. Berarti teman-teman masih nyimak ya. Tekno, Fitri, Tangsel, oke, good job. Teman-teman masih pada ingat. Nah, kalau di TikTok biayanya lebih mahal. Terus terang biayanya lebih mahal. Kenapa? Biaya di TikTok dia lebih mahal, terutama di mode custom, itu biasanya kita membutuhkan budgetnya 200.000 per hari. Kalau mode sederhana, kita butuh budgeting kita yaitu sekitar 100.000 per hari. 100.000 per hari. Lumayan ya, tapi kita bisa pakai ad. Ad itu masih ingat nggak? Ad itu apa? Ada yang masih ingat nggak ad itu apa? Kalau kemarin tuh ada campaign, adset, and ad. Ad itu apa? Pasti pada lupa. Ad itu dia adalah, yes, Yuni Akbar benar, konten atau materi iklan kita ya. Konten atau materi iklan kita. So, di sini juga ada dengan budgeting misalnya kita pakai mode sederhana, kita bisa pakai berapa konten Kak? Maksimal tuh 3 konten. Ya. Kalau mode custom juga segitu, dengan budgeting 200.000 kita bisa apply 4 konten gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Setelah kita pilih mode custom atau mode sederhana, kali ini saya mau pilihnya mode sederhana deh. Nah, setelah kita masuk ke mode sederhana, itu akan ada pilihan seperti ini. Traffic, interaksi komunitas, pembuatan prospek, and konversi situs web. Untuk jualan artinya konversi situs web ini. Nah, kalau traffic ini tujuannya adalah orang-orang itu masuk ke situs web Anda sama seperti Meta. Dia tujuannya masuk ke situs web Anda atau landing page Anda. Itu traffic. Tapi kalau tujuannya adalah interaksi komunitas, ini ada dibagi lagi. Kalau interaksi komunitas, tujuan Anda adalah orang itu like, comment, and share. Jadi kalau Anda lihat, misalnya tujuan yang pertama adalah supaya orang banyak like, comment, and share, itu atau bahasa lain supaya FYP, nah Anda boleh pilih interaksi komunitas supaya banyak like, comment, and share biar FYP. Ada lagi tujuan interaksi komunitas tuh apa? Supaya tujuan yang kedua adalah banyak yang nge-follow. Banyak yang nge-follow. Karena targeting saya adalah followers. Nah, Anda boleh pilih namanya interaksi komunitas. Nah, kalau tujuannya misalnya Anda yang kemarin orang MLM gitu ya, orang properti, orang travel, Anda mau nge-brandingnya di TikTok dan Anda membutuhkan seseorang itu mengisi data, mengisi nama, email atau WA, Anda bisa mengiklankan menggunakan TikTok ADS itu yaitu pembuatan prospek. Nanti akan digiring formulirnya ke situ. Nah, kalau ini konversi situs web, artinya konten yang Anda udah siapkan ini, Anda meminta kepada TikTok Ads adalah untuk mereka ini membantu menjual produk Anda. Ya, membantu menjual produk Anda. Dan ini dia membutuhkan landing page Anda atau web Anda. Di sini juga Anda membutuhkan yang namanya pixel dari TikTok. Ya, TikTok juga punya pixel loh, sama seperti Meta. Oke, setelah saya pilih interaksi komunitas, oke. Ini dia dibagi atas audiens khusus atau audiens otomatis. Kalau audiens dia otomatis, maka TikTok yang akan memilihkannya. Kalau dia audiens otomatis. Tapi kalau dia audiens khusus, Anda sendiri milih lokasinya di mana, demografinya di mana, and minat serta perilaku mereka tuh seperti apa. Anda sendiri yang memilih. Contohnya lokasi. Misalnya nih ya, klien saya itu di bidang makanan. Ya, salah satunya dia jual makanannya ayam kicap ya. Ketika saya mengiklankannya proyekan TikTok Ads-nya, dia kok karena ini masih baru banget dan belum dikenal sama orang brandnya, maka saya akan milih yang pertama itu adalah supaya ini FYP dulu konten-kontennya. Yang pertama adalah kemana saya pakai mode custom supaya nge-branding.
Yang kedua, proses minggu kedua setelah 10 hari atau minggu kedua itu masuk ke interaksi komunitas yang mana di sini kita butuhkan adalah kontennya supaya konten-kontennya itu dikenal sama orang atau FYP. Nah, tentukanlah wilayahnya di mana. Karena dia tokonya ada di Medan, di wilayah mana, saya tentukan yang nonton misalnya Medan aja. Nah, tapi karena permintaan beliau, dia pengen dikenal, lebih dikenal lagi, kontennya yang penting naik dulu, katanya gitu ya. Oke, kita pilih wilayah misalnya Indonesia dengan demografinya adalah demografinya mereka itu misalnya gendernya laki-laki perempuan gitu ya. Nah, minatnya apa restoran, makanan, fast food gitu. Jadi itu ada kategori-kategorinya. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Kita pilih dulu gendernya adalah laki-laki dan perempuan, maka klik di sini tanpa batas. Usianya berapa? Oke, yang biasanya suka makan di restoran, misalnya saya rata-rata usia 25 atau 18, itu Anda pilih dulu sampai usia berapa yang bisa yang akan kena iklan ini usia berapa sampai usia berapa. Makanya tentukan niche market Anda tadi apa. Bahasanya tanpa batas, artinya mau bahasa Indonesia ya. Next, selanjutnya kita pindah ke minat atau perilaku. Nah, minatnya adalah kuliner karena ini proyekannya adalah orang kuliner atau restoran, maka minatnya adalah kuliner. Lalu setelah kita masukkan gendernya dan usianya serta minatnya, lalu kita atur apa tujuan Anda mengoptimalkan anggaran Anda. Misalnya ngefollow, kunjungan ke profil, lihat profil kita gitu ya. Eh, Dua tujuan ini Anda pilih. Lalu Anda tentukan anggarannya. Misalnya 200.000, 100.000, Anda tentukan dulu anggarannya. Setelah Anda tentukan anggarannya, Anda pilih. Nah, kontennya. Kontennya apa? Kontennya apa? Ini kita langsung misalnya saya stop share, ini langsung saya ke iklannya iklannya yang pernah saya tanganin misalnya mana dia nih? Ini dia. Oke, kita misalnya klik buat ya. Nah, tadi udah jaringan ini. Nah, tadi kita pilih interaksi komunitas. Oke, interaksi komunitas. Ini saya geser dulu ke bawah. Lanjutkan. Lagi loading, teman-teman. Tunggu. Klik lanjutkan. Setelah teman-teman pilih. Oke, dia langsung masuk tadi kayak tadi saya bilang wilayah-wilayah mana, Indonesia, demografinya mana, minatnya mana. Nah, ini pastikan TikTok Anda udah benar. Ini misalnya wilayahnya Indonesia, demografinya pria wanita, usia berapa yang makan. Misalnya usia 18, 24, 35, 45. Oke, saya lanjutkan ke bawah lagi. Minatnya apa? Dia karena ini restoran, kita pilihnya eh, restoran, kuliner gitu ya. Kuliner. Direkomendasikan makanan minuman atau kulineran. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Kita lanjutkan. Dia lebih simple, sangat simple. Berapa budgeting Anda? Misalnya ke follow. Oke, budgeting saya misalnya 100.000. Oke, dia tidak bisa kurang dari 100.000. Lanjut. Nah, teman-teman tuh mau pakai mana? Ngeposting postingan yang udah pernah dipost atau ngupload lagi? Kalau saran saya pakai postingan yang udah pernah dipost. Jadi biar dia kontennya naik view-nya and like-nya gitu. Misalnya postingan TikTok, teman-teman klik mana nih konten-kontennya yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman tandain dulu postingannya yang di sini. Tandai 1, 2, 3, oke. Klik konfirmasi. Nah,
Dia akan muncul kayak gini. Ini ad ketiga, ini ad kedua, ini ad pertama. Artinya konten pertama, konten kedua, konten ketiga. Teman-teman ini karena kita udah pasti postingan yang udah pernah kita post. Nah, jadi kita nggak bisa lagi ngerubah teksnya kecuali kita upload ulang. Nah, panggilan untuk bertindak lihat sekarang ini CTA-nya, call to action-nya apa ya. Maka pakailah call to action yang sesuai dengan konten ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat iklan kayak gini, lihat sekarang itu dia pakai ADS ya. Ini misalnya teman-teman tonton sekarang. Nah, ini pastikan profilnya benar, jangan sampai salah login ya teman-teman. Nah, baru teman-teman klik kirim gitu. Nah, setelah teman-teman klik kirim, teman-teman bisa top up budgetnya. Selamat iklan berhasil dibuat dan sedang tinjau buka Ads Manager sekarang. Duh, login. Kita buka Ads Manager-nya sekarang. Nah, langsung aktif ini. Tapi ini masih, nah, kemarin itu kita bagi atas campaign, adset, and ad. Kalau di TikTok namanya campaign, grup iklan, dan iklan. Beda ya. Campaign, grup iklan, and iklan. Campaign, grup iklan, dan iklan. Jadi kalau di Meta namanya campaign, adset, and ad. Kalau di sini campaign, grup iklan, and iklan kalau bahasa Indonesianya, atau ad iklannya tetap ad, bahasa Inggrisnya tetap ya. Nah, tapi sini adalah grup iklan ya kalau bahasa Indonesia. Nah, gitu dia. Simple sekali kalau teman-teman buat TikTok ad, sangat simple ya. Nah, next lagi ini tadi udah saya praktekin sama teman-teman. Nah, ini dia iklan yang pernah kita tayangin. Misalnya dia budgetingnya 700.000. Dengan impresinya itu ada 15.000 orang yang nonton ya. Nah, kalau yang ini, nah ini dia dari konten ini kita bisa analisa loh. Kita bisa analisa iklan ini, misalnya dia ngabisin biaya 337.000. Oke, yang nonton 7.000 orang. Nah, ini dengan ngabisin 50.000 yang nonton 536 orang. Teman-teman bisa lihat sesuai dengan yang ada di TikToknya teman-teman gitu ya. Jadi bisa kelihatan impresinya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Boleh boleh bertanya di kolom komentar tentang TikTok Ads. Boleh bertanya di kolom komentar tentang TikTok Ads. Atau nggak ada pertanyaan, akan saya lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau dari nol bisa Kak? Bisa. Tetap bisa. Kok dari nol bisa Kak, tanpa followers pun juga tetap bisa pakai TikTok Ads. Tetap bisa Pak ya, Pak Iwan. Any question? Ada lagi pertanyaannya? Ayo. Nanti baru pada bingung, udah selesai webinarnya. Aduh, bingung Mbak, harus mulainya dari mana Mbak? Ayo. Bagaimana caranya mengetahui video mana yang menghasilkan penjualan sebelum kita pakai ads? Oh, nah itu mah gampang. Jadi kalau Bapak misalnya gini, Bapak nggak pakai ads ya, pakai organik gitu maksudnya. Apakah harus tiap hari? Satu-satu atau Pak panjang gitu saya bacanya gini. Saya baca tuh satu-satu ya. Bagaimana mengetahui video mana yang menghasilkan penjualan sebelum kita pakai ads? Nah, jadi Bapak buat dulu videonya. Setelah buat video ini main organik ya, nggak pakai ADS ya. Bapak dulu buat videonya, lalu video itu Bapak masukkan keranjang kuningnya. Nanti bisa kelihatan tuh, misalnya video itu Bapak membahas tentang jilbab. Jilbab hijab ya. Yang di video itu hanya membahas tentang hijab. Maka ada keranjang kuningnya tentang jilbab dong pastinya. Nah, nanti ketika video itu FYP atau viral orang tertarik sama produk tersebut, dia akan klik keranjang kuningnya and belanja langsung tahuan, oh ini belanja jilbab berarti dari video ini. Itu gampang sekali. Oke, Umi Kalsum Kak, kapan kita harus menggunakan ads? Apakah harus setiap hari agar optimal? Tidak.
Tidak harus setiap hari. Kita pakai ads itu tidak harus setiap hari, tidak harus setiap hari. Ya, kalau teman-teman bisa pakai organik tidak masalah. Organik buatlah konten yang mengandung ideas yang kayak saya bilang, buatlah konten yang baik gitu ya, bagus. Jadi nggak mesti pakai ADS gitu. Tapi kalau teman-teman mau menunjangnya lebih cepat, mengoptimalkannya lebih cepat penjualannya, maka pakailah objective campaign yang sales, bisa pakai ADS gitu. ADS ini bisa menunjang teman-teman yang nggak punya followers, teman-teman yang masih akunnya masih baru banget bisa menunjang atau nggak mau nge-live ya. ADS ini TikTok Ads ini sangat berguna bagi teman-teman yang nggak nggak suka nge-live ya, nggak suka kelihatan wajahnya gitu. Sangat berguna. Saya jual satu produk saja, tapi videonya banyak dan sudah pakai keranjang kuning. Oke, good. Kalau cuma satu video aja lebih mudah dong, Pak. Algoritma Meta Ads sama TikTok Ads bedanya gimana ya, Kak? Bagi pemula mending yang Meta Ads atau TikTok Ads? Tergantung kreativitasan kakaknya gini dulu. Kita bahas. Kalau dia di Meta, ya karena saya anak advertiser, kalau di Meta itu kelebihannya di audio placement. Anda bisa masuk ke Instagram Ads, Instagram mau Instagram itu dibagi juga ya, ada feed, ada reels, ada story, ya. Facebook juga gitu. Di Facebook ada reels ya kan, ada marketplace, ada feednya juga ada. Nah, jadi kalau Anda mau belajarnya Meta itu tidak masalah. Di Meta juga tidak harus melulu kontennya adalah video, tapi gambar juga bisa gambar. Gambar bisa gambar. Nah, kalau TikTok Ads hanya diperuntukkan untuk para penonton TikTok. Artinya platformnya hanya TikTok. Gitu ya. Kalau Mbak punya nilai kreativitasannya adalah membuat video, maka pakailah TikTok. Toh juga bisa dipakai di Meta. Jadi dua-duanya tidak ada masalah. Bagi pemula, Anda mau fokus di mana dulu, terserah Anda mau pilih yang mana. Ya. Oke. Apakah bisa dari TikTok Ads untuk lead generation? Bisa. Kan tadi ada pilihannya. Ada pilihannya tentang pembuatan form. Ada kan sampai interaksi tadi? Bisa. Oke ya, ada lagi pertanyaannya? Oke, cukup? Cukup? Di grup pun pada nggak ada yang bertanya ya. Mungkin udah pada pintar ini teman-teman ya. Bagaimana funneling dari TikTok? Mana dia nih? Funneling, funnel marketing maksudnya. Funnel marketing. Funnel marketing rata-rata hampir sama ya. Tergantung Anda tulis dulu niche market Anda siapa, Anda tujuan iklan Anda apa, produknya apa gitu. Kalau misalnya produk Anda adalah produk retail, misalnya kayak baju, Anda buat funnel marketingnya dulu, misalnya orang mengenal brand Anda dulu, awareness dulu funnel marketingnya. Dari 5 juta orang, nanti akan mulai tersaring. Kalau namanya branding ya, Anda buat videonya dulu, udah tentukan niche marketnya, Anda buat videonya, habis itu Anda branding pakai Anda brand gitu ya, nggak cuma main organik, Anda pakai TikTok Ads supaya dia banyak FYP, banyak yang komen, habis itu habis Anda nge-branding, Anda bangun interaksi funnelingnya. Setelah Anda bangun interaksi ke customer Anda, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang follow, mulai dipercaya ini akunnya, baru Anda boleh buat hard selling, langsung ke conversion, penjualan gitu boleh. Jadi tiap produk punya funnel marketing yang berbeda-beda gitu. Ya, tentu dong. Sebagai advertiser pemula, bagaimana cara membangun portofolio, Kak? Apakah harus menjalankan S dulu? Ya iya, ya iya dong. Advertiser pemula artinya Anda memang harus praktek. Portofolio itu akan terkumpul setelah hasil Anda praktek. Anda udah berapa kali ngiklan yang punya orang, di perusahaan mana, gitu ya. Hasilnya seperti apa. Lalu Anda kumpulkanlah portofolio itu, gitu. Memang harus nge-add.
ya kita bisa menjadi seorang mentor and advertiser gitu ya. Karena Anda udah praktek dan Anda praktisi, ada hasilnya gitu. Jadi nggak cakap kosong doang. Tetap ada harus praktek, nggak bisa tidak praktek, Mbak. Tetap harus wajib gitu ya. Ini question lagi? Di grup pun boleh bertanya, boleh, nggak ada masalah. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Oh, boleh, ini pertanyaan terakhir ya. Boleh bantu jelaskan bagaimana membangun strategi marketing melalui TikTok Ads untuk layanan servis, contohnya refleksi dan sejenisnya. Oke, strategi marketingnya. Anda mau fokus di TikTok, boleh, Pak Rahmat Fatihah. Kalau Anda mau fokusnya di TikTok, pertama, Anda catat nih, tolong catat. Yang pertama, Anda bangun dulu akunnya. Anda daftarkan akunnya. Oke. Lalu setelah Anda daftar akun Anda buat akun Anda buatnya apa? Itu berarti jasa ya, refleksi itu jasa. Jasa. Mau pijat, apapun itu jasa. Nah, saya banyak loh kena konten refleksi itu paling banyak saya. Ya. Yang pertama, Anda rajin dulu buat video. Ini kita main organik dulu untuk nge-branding. Misalnya Anda nggak mau main organik, Anda pakai ADS. Kayak saya katakan tadi. Yang pertama, Anda buatlah video kayak a day in my life, vlog, mini vlog, story semalam. Kalau Anda ikut kelas desain itu ada diajarin sama Rizky tentang ideas. Di situ Anda mulai buat ide-idenya dulu, buatlah temanya, buat skripnya, lalu Anda action atau orang-orang yang kunjungin hari ini rame refleksinya gitu ya. Anda bangun brandnya dulu biar diingat. Anda bangun brandnya dulu. Buatlah video, stok videonya 20, satu hari satu videonya. Jangan hari ini buat video, besok Anda kelam. Memang lelah sekali saya bilang. Misal Anda cuma baru 3 ada video, udah Anda optimasi pakai ads. Boleh nggak Mbak? Boleh, walaupun followersnya masih sedikit. Nggak masalah, followersnya masih sedikit. Bahkan 0 followers, Anda bisa nggak pakai TikTok ads? Tetap bisa. Kenapa? Karena tujuan Anda branding. Nanti orang branding Anda masukkan yang bagian interaksi supaya orang-orang tuh nge-follow. Kalau udah FYP, orang akan banyak komen, Kak, di mana lokasinya? Tinggal Anda balas sebagai admin. Jadi strategi marketingnya, buatlah videonya dulu. Videonya sebelum buat video, buatlah tema and scriptnya dulu. Buat tema, script, action, shooting, Anda edit, Anda publish. Anda publish dengan captionnya yang bagus, hooknya yang bagus, lalu hashtagnya yang bagus. Ternyata rupanya dalam buat yang organik, udah Anda publish, ternyata view-nya sedikit. Kak, view-nya cuma 50. Kak, view-nya cuma 20. Kak, view-nya cuma stuck di 200 aja. Apa yang harus kami lakukan? Optimasi. Optimasinya bisa lewat apa? Boleh dari lewat ADS. Anda yang tadi saya praktekin itu. Supaya pecah. Supaya banyak yang komen. Ditembakkan kemana? Wilayah Anda. Kalau Anda rasanya sanggup ke seluruh Indonesia, nggak apa-apa seluruh Indonesia. Tapi Anda mau lebih fokus ke wilayah Anda, misalnya Jogja. Ya udah di Jogja itu aja diviralkan. Gitu. Udah, strategi marketingnya gitu aja, nggak susah. Kalau dia jasa yang ada lokasi tempatnya itu nggak susah. Anda rajin-rajin buat video, lalu Anda optimasi video Anda. Kalau di organik dia nggak pecah, nggak FYP, Anda pakai optimasi pakai ADS. Yang mana tujuan ADS-nya adalah supaya banyak yang komen, share video Anda, and like video Anda. Serta banyak yang nonton. Kalau udah banyak nonton, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang tanya, cetar nggak tuh? Rame deh refleksi Anda. Rame. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau tadi saya udah praktikin tentang TikTok ADS, kemarin saya udah praktikin tentang TikTok affiliate, kemarinnya lagi tim saya udah praktikin tentang desain grafis and meta ads. Ya, saya rasa pengetahuan teman-teman udah mulai paham deh tentang ADS ini ya. Ya, jadi TikTok ADS ini juga merupakan cara buat teman-teman yang ini tetap pengen cuan tapi nggak pengen kelihatan wajahnya, followersnya masih sedikit, nggak mesti harus nge-live,
Oke, nggak masalah. Ini solusi buat teman-teman yang mau main ADS ataupun affiliate. Bisa kok, tetap bisa cuan ya. Jadi, jadikanlah TikTok ini ladang teman-teman untuk ngasihin cuan. Mulai bangun aset, mulailah bangun brand, ciptakan traffic baru. Ya, jadi nggak usah males-males lagi. Jadi nggak usah takut malu gitu ya. Ini dia testimoni dari teman-teman kita yang udah pada praktek, alhamdulillah. Nah, teman-teman udah pada tahu kan, ini adalah OMG adalah One Million Generation. Silahkan follow juga TikTok kami di OMG Production. Nah, OMG itu apa? OMG itu merupakan sekolah digital marketing, yang mana kelasnya ada kelas Meta, ada kelas TikTok Ads, ada TikTok Affiliate, serta desain grafis. Jadi teman-teman mau menjadi ahli digital marketing bagian mana, teman-teman bisa pilih. Bisa pilih, saya bilang bisa pilih. Nah, di TikTok ADS, teman-teman akan belajar sekitar 24 video yang saya bagi atas 2 modul juga. Ya, 2 modul dari dasar banget teman-teman tuh belajar. Contohnya, mindset, terus jenis akun TikTok, kayak mana niche akun tuh gimana gitu ya. Kayak mana buat bahan postingan, kayak mana kita memproduksi sebuah video, gimana editing video untuk re-upload, kayak mana buat dan optimasi akun TikToknya, cara mendapatkan idenya, upload, dan lain sebagainya. Saya bagi atas 2. Oke, di sini tunggu, saya coba buka dulu di sini ya. Bisa kebuka nih membernya dulu. Wait a minute ya. Nah, saya buka dulu. Untuk materi TikTok ADS. Oke. Nah, ini materi TikTok. Cara dapetin cuan lewat TikTok ADS. Nah, ini teman-teman juga harus banyak memahami apa sih kebijakan TikTok gitu ya. Mindset dan tujuan TikTok ADS. Kenapa mulai beriklan di TikTok ADS, cara daftar TikTok ADS, buat iklan, tracking pixel. Ini detail sekali kita kasih tahu. Nah, ditambah sih juga ajarin di sini teman-teman tuh tentang TikTok Shop ya. 12 tambah 12 juga 24. Nah, itu dia tadi tentang TikTok ADS ya. Ini ada yang bertanya. Nggak kelihatan. Kak, TikTok ada daftarnya dari mana? Maaf, saya baru gabung. Ada, Mbak? Ada. Tadi saya udah kasih tahu linknya untuk daftar ya. Saya udah ngasih tahu linknya. TikTok Ads maksud saya. Oh, ada linknya ads.tiktok.com. Itu linknya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Itu dia tadi saya bukakan dashboard teman-teman untuk belajar TikTok ADS. Seperti biasa, setiap kali kelas saya pasti ada bonus-bonusnya. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya berkolaborasi untuk belajar di TikTok ADS? Kalau kemarin TikTok Affiliate udah, Meta udah, desain grafis udah. Kalau teman-teman mau jadi digital marketing, pilihlah salah satu kelas atau mau ambil 2 kelas terserah. Nah, kalau TikTok ADS sendiri, saya kasih harga spesial khusus untuk yang di webinar. Kalau nggak di webinar, harganya pasti berbeda. Itu cuma di harga 249.000 saja. Teman-teman udah belajar tentang TikTok ADS. Teman-teman akan mendapatkan manfaat 24 video TikTok affiliate, Zoom rutin setiap 1 bulan sekali, ada bonusnya dari saya, terus komunitas and group support. Nah, gimana cara joinnya, Mbak? Nih, linknya akan saya kasih sama teman-teman di One Million Generation e-course TikTok ADS. Di situ kan kita akan pelajarin banyak hal. Yang teman-teman tadi lihat ini tadi, ini linknya. Teman-teman boleh langsung CO karena sorry nggak terbuka nanti di sini. Tunggu ya. Oke, teman-teman ini tadi materinya teman-teman untuk belajar di gimana caranya cuan lewat TikTok ADS.
Jadi jangan sampai terlewatkan, hari ini adalah webinar kita yang terakhir ya. Ini webinar kita yang terakhir plus dapat bonus TikTok Shop dari saya nih. Nah, nih. Ini webinar kita yang terakhir, Meta udah, desain grafis udah, TikTok Affiliate udah, and TikTok ADS juga udah. Jadi jangan sampai terlewatkan. Karena 4 hari ini adalah 4 hari yang luar biasa banget buat teman-teman udah belajar digital marketing. Teman-teman tinggal belajar, and teman-teman itu praktek. Jangan sampai teman-teman nggak praktek. Kok teman-teman nggak praktek sama aja, nonsen. Belajar webinar 4 harinya. Ya, teman-teman masuk ke onemilliongeneration.com/e-course TikTok ADS, lalu scrolling ke bawah. Nah, scrolling ke bawah, langsung klik aja di paling bawah ya, langsung klik aja di paling bawah. Nanti di situ akan ada informasi seputar gimana cara check out-nya. Oke, teman-teman yang lainnya ada pertanyaan seputar TikTok ADS terakhir kali dari saya? Terakhir kali dari saya, any question guys tentang TikTok ADS? Yang belum follow boleh di follow nanti tim-timnya OMG ya. Nah, jangan langsung keluar dari grup karena di grup itu kita sering banget ngasih informasi seputar digital marketing. So, informasi terupdate seputar digital marketing, tips and trick dan lain sebagainya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan akan saya close sebentar lagi. Hari ini adalah webinar kita yang terakhir. Buat teman-teman yang udah join di webinar kita, saya ucapin thank you so much banget. Saya harap ilmunya bermanfaat sama teman-teman dan saya tunggu di kelas. Saya tunggu di kelasnya. Link daftar TikTok ADS-nya nanti kita kasih di grup dan tadi udah saya kasih di webinarnya tadi saya udah kasih. Nanti di grup juga akan saya kasih linknya setelah webinar ini. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup materi hari ini dan materi 4 hari kita udah belajar tentang Meta Ads, desain grafis, terus TikTok Affiliate, and apalagi TikTok ADS. Jadi teman-teman silahkan belajar, saya tunggu di kelasnya. Dan silahkan praktek. Kalau teman-teman nggak praktek, nggak belajar nonsen. Saya juga nggak bisa tracking gimana pertumbuhannya teman-teman ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi kan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup webinar kita hari ini. Saya ucapkan thank you so much. Terima kasih, Kak Iya, Ija. sama-sama Pak Budi. Masya Allah. Kayaknya Pak Budi selalu masuk dari hari pertama ya Pak Budi. Iya, mudah-mudahan kami senantiasa ikut Kak, dan bisa Amin. praktek ya. Iya, harus satu. Harus satu. Harus satu. Iya, karena kan kami pemula dan memang betul-betul kami dari bawah, dari nol. Gak apa-apa gitu. Pak. Gak apa-apa Oke. Pak. Semua itu akan bertumbuh Pak. Ya, gak Iya, masalah siap. Pak. Ya. Ya, Terima kasih semua juga sampai dari sejauh nol ini. ya. Iya. Ya, banyak Terima murid kasih saya itu dari sekali. nol Pak. Banyak dari nol. Iya. Iya. Ya, Iya, saya assalamualaikum, tunggu. Kak Ica. Iya, thank you. Saya tunggu di kelasnya OMG buat teman-teman. Thank you so much for today. And finally, I wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.